Ivan si Bodoh bagian ketiga. Cerpen karya Leo Tolstoy. Raja Tarakan bersiap untuk berperang. Dia mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar, menyediakan senapan dan meriam, berbaris ke perbatasan dan masuk ke kerajaan Ivan. Orang-orang datang ke Ivan dan berkata, "Raja Tarakan akan datang untuk berperang melawan kita." "Baiklah," kata Ivan, "biarkan dia datang." Setelah melintasi perbatasan, Raja Tarakan mengirimkan pengintai untuk mencari pasukan Ivan. Mereka mencari dan mencari, tetapi tidak ada tentara. Mereka menunggu dan menunggu sampai seseorang muncul di suatu tempat. Tetapi tidak ada tanda-tanda adanya pasukan dan tidak ada orang yang bisa diajak berperang. Raja Tarakan kemudian mengirim pasukan untuk merebut desa-desa tersebut. Para prajurit datang ke sebuah desa dan orang-orang, baik pria maupun wanita, bergegas keluar dengan takjub dan menatap para prajurit tersebut. Para prajurit mulai mengambil jagung dan ternak mereka. Masyarakat membiarkan mereka memilikinya dan tidak menghalanginya. Para prajurit pergi ke desa lain. Hal yang sama terjadi lagi. Para prajurit melanjutkan perjalanan selama beberapa hari, dan dimanapun hal yang sama terjadi. Masyarakat membiarkan mereka untuk memiliki segalanya dan tidak ada yang melawan. Mereka bahkan mengundang tentara itu untuk tinggal bersama mereka. "Kasihan sekali," kata mereka. "Kalau kalian mempunyai kehidupan yang sulit di negeri kalian sendiri, kenapa kalian tidak datang dan tinggal bersama kami saja?" Para prajurit terus berbaris dan berbaris. Tetapi tidak ada tentara yang ditemui. Hanya orang-orang desa yang hidup damai dan menghasilkan pangan untuk diri mereka dan orang lain. Mereka tidak melawan, tetapi justru mengundang para prajurit untuk tinggal bersama mereka. Para prajurit menganggapnya sebagai pekerjaan yang membosankan. Lalu mereka mendatangi Raja Tarakan dan berkata, "Kami tidak dapat berperang di sini. Bawa kami ke tempat lain. Perang tidak apa-apa, tetapi ini apa? Ini seperti menyendok sup kacang. Kami tidak akan berperang lagi di sini." Raja Tarakan menjadi marah dan memerintahkan tentaranya untuk menguasai seluruh kerajaan, menghancurkan desa-desa, membakar gandum dan rumah-rumah mereka, serta membunuh ternak mereka. "Dan jika kalian tidak menuruti perintahku," katanya, "aku akan menghukum mati kalian semua." Para prajurit ketakutan dan mulai bertindak sesuai perintah raja. Mereka mulai membakar rumah dan jagung serta membunuh ternak. Namun orang-orang bodoh itu tetap tidak memberikan perlawanan dan hanya menangis. Laki-laki tua menangis, perempuan tua menangis, dan pemuda menangis. "Mengapa kamu menyakiti kami?" mereka berkata. "Mengapa kamu menyia-nyiakan hal yang baik? Jika kalian memerlukannya, mengapa kalian tidak mengambilnya saja sendiri?" Akhirnya para prajurit itu tidak tahan lagi. Mereka menolak untuk melangkah lebih jauh. Lalu tentara dibubarkan dan mereka melarikan diri. Iblis tua itu terpaksa menyerah. Dia tidak bisa mengalahkan Ivan dengan tentara. Jadi dia mengubah dirinya menjadi seorang pria baik-baik dan menetap di kerajaan Ivan. Dia bermaksud mengalahkannya dengan uang, seperti dia telah mengalahkan Taras si gemuk. "Saya berharap," katanya, "dapat memberikan manfaat bagi Anda, mengajari Anda akal sehat dan logika. Saya akan membangun rumah di kerajaan Anda dan melakukan perdagangan." "Baiklah," kata Ivan, "datanglah dan tinggallah di antara kami jika kamu mau." Keesokan paginya pria baik-baik itu pergi ke lapangan umum dengan membawa sekarung besar uang emas dan selembar kertas. Lalu dia berkata, "Kalian semua hidup seperti binatang. Aku ingin mengajari kalian cara hidup yang benar. Bangunkan aku rumah sesuai dengan rencana ini. Kalian harus bekerja, aku akan memberitahu kalian caranya, dan aku akan membayar kalian dengan koin emas." Dan dia menunjukkan kepada mereka uang emas itu. Orang-orang bodoh itu tercengang. Tidak ada uang yang digunakan di antara mereka. Mereka menukar barang dengan barang mereka dan saling membayar dengan tenaga kerja.
Mereka melihat koin emas itu dengan heran. "Benda kecil yang menyenangkan," kata mereka. Lalu mereka mulai menukar barang dan tenaga mereka dengan keping emas milik pria itu. Dan siasat lama si iblis tua dimulai. Sekarang di kerajaan Taras, orang-orang mulai menukar segalanya dengan emas dan melakukan segala macam pekerjaan untuk itu. Iblis tua itu merasa senang dan berpikir dalam hati, "Kali ini segalanya berjalan baik. Sekarang aku akan menghancurkan si bodoh seperti yang kulakukan pada Taras, dan aku akan membeli dia jiwa dan raga." Tetapi begitu orang-orang bodoh itu mendapatkan keping-keping emas, mereka memberikannya kepada para wanita untuk dijadikan kalung. Gadis-gadis menganyamnya ke rambut mereka. Dan akhirnya anak-anak di jalanan mulai bermain dengan potongan-potongan kecil itu. Namun rumah besar pria baik itu baru setengah jadi. Selain itu, gandum serta ternak untuk tahun ini belum tersedia. Maka dia memberitahukan bahwa dia ingin orang-orang datang dan bekerja untuknya, dan bahwa dia menginginkan ternak dan biji-bijian. Untuk setiap hal dan untuk setiap pelayanan, dia siap memberikan lebih banyak keping emas. Tetapi tidak ada yang datang bekerja dan tidak ada yang dibawa. Hanya kadang-kadang seorang anak laki-laki atau perempuan kecil berlari untuk menukar telur dengan koin emas. Tetapi tidak ada orang lain yang datang, dan dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Karena lapar, pria baik-baik itu pergi ke desa untuk mencoba membeli sesuatu untuk makan malam. Dia mencoba di salah satu rumah dan menawarkan sepotong emas untuk seekor unggas kepada seorang ibu petani. Tetapi dia tidak mau menerimanya. "Aku sudah punya banyak," katanya. Dia lalu mencoba di rumah seorang janda untuk membeli ikan haring dan menawarkan sepotong emas. "Saya tidak menginginkannya, Tuan," katanya. "Saya tidak punya anak untuk bermain dengannya, dan saya sendiri sudah memiliki 3 koin sebagai barang antik." Dia mencoba di rumah seorang petani untuk mendapatkan roti, tetapi petani itu juga tidak mau mengambil uang. "Aku tidak membutuhkannya," katanya. "Tetapi jika kamu memohon, demi Tuhan, tunggu sebentar, dan aku akan menyuruh istriku untuk memotongkanmu sepotong roti." Mendengar itu, iblis meludah dan lari. Jadi dia tidak mendapatkan roti. Setiap orang mempunyai emas, dan kemanapun iblis tua itu pergi, tak seorang pun mau memberikan apapun demi uang. Tetapi setiap orang berkata, "Bawalah yang lain, atau datang dan bekerja, atau terimalah apa yang kamu inginkan sebagai amal demi Tuhan." Tapi iblis lama tidak punya apa-apa selain uang. Untuk pekerjaan dia tidak menyukainya, dan untuk mengambil apapun demi Tuhan dia tidak bisa melakukan itu. Iblis tua itu menjadi sangat marah. "Apalagi yang kamu inginkan? Aku memberimu uang," kata dia. "Kamu bisa membeli segalanya dengan uang emas dan mempekerjakan pekerja apapun." Namun orang-orang bodoh itu tidak mengindahkannya. "Tidak, kami tidak menginginkan uang," kata mereka. "Kami tidak punya pembayaran dan tidak ada pajak. Jadi apa yang harus kami lakukan?" Iblis tua itu berbaring dan tertidur tanpa makan malam. Permasalahan itu diceritakan kepada Iwan si bodoh. Orang-orang datang dan bertanya kepadanya, "Apa yang harus kami lakukan? Telah muncul seorang pria baik-baik yang suka makan, minum, dan berpakaian bagus, namun ia tidak suka bekerja, tidak mengemis dalam nama Tuhan, melainkan hanya menawarkan keping-keping emas kepada setiap orang." Pada mulanya orang memberikan apa saja yang diinginkannya, sampai mereka mempunyai banyak keping emas. Namun sekarang tidak ada seorang pun yang memberikan apapun kepadanya. Apa yang harus dilakukan dengannya? Dia akan mati kelaparan tidak lama lagi. Ivan mendengarkan. "Baiklah," katanya, "kita harus memberinya makan. Biarkan dia tinggal bergiliran di setiap rumah seperti yang dilakukan seorang gembala." Tidak ada cara lain, si iblis tua harus mulai melakukan hal tersebut. Pada waktu tiba giliran dia untuk pergi ke rumah Ivan, si iblis tua itu datang untuk makan malam. Marta si gadis bodoh itu sedang menyiapkannya.
Karena sering ditipu oleh orang-orang pemalas yang datang lebih awal untuk makan malam tanpa menyelesaikan pekerjaan mereka, sehingga terpikir olehnya untuk mencari tahu para pemalas itu dari tangan mereka. Yang tangannya kasar dia letakkan di meja, tapi yang lainnya hanya mendapatkan sisa saja. Iblis tua itu duduk di meja, tetapi gadis bodoh itu memegang tangannya dan memandanginya, dan tidak ada telapak tangan keras di sana. Tangannya bersih dan halus, dan kukunya panjang. Gadis bodoh itu mendengus dan menarik iblis menjauh dari meja. Lalu istri Ivan berkata kepadanya, "Jangan tersinggung, Tuan. Saudara ipar saya tidak mengizinkan siapapun datang ke meja jika tangannya tidak kasar. Tapi tunggu sebentar. Setelah orang-orang itu makan, kamu akan mendapatkan apa yang tersisa." Si iblis tua tersinggung karena di rumah raja mereka dia diberi makan seperti hewan ternak. Dia lalu berkata pada Ivan, "Ini sebuah aturan yang bodoh yang kalian miliki di kerajaan Anda, bahwa setiap orang harus bekerja dengan tangan mereka sendiri. Kebodohan Anda lah yang menciptakannya. Apakah manusia hanya bekerja dengan tangannya? Menurut Anda orang bijak bekerja dengan apa?" Dan Ivan berkata, "Betapa bodohnya kami tidak mengetahui hal ini. Kami melakukan sebagian besar pekerjaan kami dengan tangan dan punggung kami. Itu karena Anda bodoh. Tapi saya akan mengajari Anda cara bekerja dengan kepala. Maka Anda akan mengetahui bahwa bekerja dengan kepala lebih menguntungkan daripada bekerja dengan tangan." Ivan terkejut. "Kalau memang begitu," katanya, "maka ada gunanya menyebut kami bodoh." Dan iblis tua itu melanjutkan, "Hanya saja tidak mudah bekerja dengan kepala. Anda tidak memberi saya apapun untuk dimakan karena tangan saya tidak memiliki bagian yang keras. Tetapi Anda tidak tahu bahwa bekerja dengan kepala 100 kali lebih sulit. Terkadang kepala seseorang terasa pecah." Ivan menjadi berpikir, "Kalau begitu kawan, mengapa kamu begitu menyiksa diri sendiri? Apakah menyenangkan ketika kepala terbelah? Bukankah lebih baik melakukan pekerjaan yang lebih mudah dengan tangan dan punggung Anda?" Si iblis tua berkata lagi, "Saya melakukan itu semua karena kasihan kepada Anda. Jika aku tidak menyiksa diri sendiri, Anda akan tetap bodoh selamanya. Tetapi setelah bekerja dengan kepala saya, maka sekarang saya bisa mengajari Anda. Ajari kami," katanya, "supaya ketika tangan kami kram, kami bisa menggunakan kepala kami untuk melakukan perubahan." Dan iblis berjanji untuk mengajari orang-orang. Maka Ivan memberitahukan ke seluruh kerajaan bahwa telah datang seorang pria yang baik yang akan mengajari semua orang cara bekerja dengan kepala mereka. Bahwa dengan kepala lebih banyak yang bisa dilakukan dibandingkan dengan tangan. Bahwa semua orang harus datang dan belajar. Di kerajaan Ivan terdapat sebuah menara tinggi dengan banyak anak tangga. Ivan membawa pria itu ke sana agar semua orang dapat melihatnya. Maka pria itu mengambil tempat di puncak menara dan mulai berbicara. Orang-orang berkumpul untuk melihatnya. Mereka mengira pria itu akan benar-benar menunjukkan kepada mereka cara bekerja dengan kepala tanpa menggunakan tangan. Namun iblis itu hanya mengajari mereka dengan banyak kata-kata bagaimana mereka bisa hidup tanpa bekerja. Warga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka melihat dan mempertimbangkan dan akhirnya pergi untuk mengurus urusan mereka sendiri. Iblis tua itu berdiri di menara sepanjang hari. Pada hari kedua dia masih berbicara sepanjang waktu. Tapi berdiri di sana begitu lama membuat dia menjadi lapar. Orang-orang bodoh itu tidak pernah berpikir untuk membawakan makanan untuknya di menara. Mereka berpikir bahwa jika dia bisa bekerja dengan kepalanya lebih baik daripada dengan tangannya, maka dia akan dengan mudah menyediakan roti untuk dirinya sendiri. Iblis tua itu berdiri di puncak menara di lain hari sambil berbicara. Orang-orang mendekat, melihat sebentar, lalu pergi. Ivan bertanya, "Apakah pria itu sudah mulai bekerja dengan kepalanya?" "Belum," kata orang-orang. "Dia masih saja terus bicara."
Salah satu orang memperhatikan hal itu dan memberitahu istri Ivan. Lalu istri Ivan berlari menemui suaminya yang sedang bekerja di ladang. "Datanglah dan lihatlah," katanya. "Katanya pria itu mulai bekerja dengan kepalanya." Ivan terkejut. "Benarkah?" katanya. Lalu dia memutar kudanya dan pergi ke menara. Pada saat dia mencapai menara, si iblis tua itu sudah sangat kelelahan karena kelaparan. Dia terhuyung-huyung serta membenturkan kepalanya ke pilar. Dan saat Ivan tiba di menara, si iblis tersandung, terjatuh dan terbentur-bentur langsung menuruni tangga hingga ke bawah. "Dengan baik-baik," kata Ivan. Pria baik itu telah mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan bahwa kadang-kadang kepala seseorang terasa pecah. Ini lebih buruk daripada lecet. Setelah bekerja seperti itu, akan terjadi pembengkakan di kepalanya. Iblis tua itu terjatuh di kaki tangga dan kepalanya terbentur di tanah. Ivan tidak menghampirinya untuk melihat berapa banyak pekerjaan yang telah dia lakukan ketika tiba-tiba bumi terbuka dan iblis tua itu terjatuh ke dalamnya. Hanya satu lubang yang tersisa. Ivan menggaruk kepalanya. "Sungguh hal yang buruk," katanya. "Itu salah satu dari iblis-iblis itu lagi. Sungguh luar biasa. Dia pasti biang dari mereka semua."